Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini bersama-sama kita dasarkan dalam pengakuan kita bersama. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini dilaksanakan di dalam terang tema ujian keikhlasan. Kecintaan terhadap hal-hal yang dipandang berharga seringkali menumbuhkan kemelekatan, sehingga perpisahan akan senantiasa dimaknai negatif, serta menimbulkan kesedihan, bahkan kemarahan. Sayangnya, ikatan pada hal-hal dunia yang fana seringkali justru lebih kuat dibandingkan dengan kemelekatan kepada kehendak Tuhan. Ibadah ini mengajak kita untuk berefleksi tentang ikatan-ikatan di dalam hidup kita, sekaligus menjadi ruang untuk menghaturkan sembah bakti dan syukur kepada Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan, Kidung Jemaat 64 kita pujikan bersama.
Umat yang dikasihi Tuhan, kecintaan kita terhadap hal-hal yang kita miliki seringkali menjadi penghalang untuk melihat rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih indah. Bahkan juga menjadi alasan untuk tidak mewujudkan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Padahal Tuhan Yesus Kristus sendiri menghendaki kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebagai sebuah persekutuan orang beriman, marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa bersama. Allah sumber kasih, ampunilah kami yang lebih memilih untuk mempertahankan ikatan dengan hal-hal duniawi dibandingkan melekat kepadamu. Jangan biarkan harta, benda, serta manusia yang fana menghalangi kami mewujudkan tugas panggilan yang Kau anugerahkan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat 26, kita pujikan bersama. Umat yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 ayat 16-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16-17 menyatakan anugerah yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syukur dan permohonan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah secara mandiri di rumah kami masing-masing. Kami menyadari jauh di dalam hati kami ada kerinduan
untuk berjumpa bersama dengan rekan-rekan seiman dalam ibadah di gereja. Tetapi Tuhan, saat ini Engkau mengajari kami untuk merelakan keinginan kami dan tunduk kepada kehendak Allah demi menjaga situasi menjadi lebih baik. Kami mengingat ada sebagian saudara kami yang saat ini tengah berjuang untuk lepas dari pandemi COVID-19. Pulihkanlah mereka yang saat ini terpapar. Jagailah mereka yang saat ini turut merawat saudara-saudara kami yang terpapar, serta kuatkan saudara-saudara kami yang lainnya yang Engkau masih anugerahi kekuatan, kesehatan sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu baik atas kami, juga atas saudara-saudara kami yang lain yang merasakan kelemahan di dalam tubuhnya, baik itu karena sakit penyakit, baik itu karena usia lanjut anugerah Tuhan. Pulihkan, karuniakan kesegaran jasmani, berikan hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mengingat ada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini merasakan kedukaan, mereka yang terbeban di dalam kehidupannya, maupun mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Berkatilah setiap usaha yang dikerjakan, berikan penghiburan, berikan kekuatan, dan berikan kelepasan, sehingga kami bersama dapat terus merayakan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mengingat persekutuan orang beriman di lingkup Gereja Kristen Jawa Wisma Nugraha. Tuhan memberkati setiap warga gereja, berikan semangat untuk terus melakukan karya layan sekalipun di tengah-tengah keterbatasan. Berkatilah para pemimpin gereja, para penatua, para pendeta, dan para diaken, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga yang bekerja di gereja bersama-sama dengan seluruh warga gereja untuk dapat mewujudkan tugas panggilan sebagai pewarta dan pemelihara di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Cukupkan kebutuhan pelayanan melalui keterlibatan setiap umat, sehingga perjalanan gereja-Mu ini betul-betul menjadi sebuah perayaan atas pemeliharaan dan kebaikan Kristus atas hidup kami. Berikanlah juga kemampuan kami untuk hidup sebagai warga negara yang baik, yang mau untuk merelakan sebagian hak kami, untuk merasa bebas, untuk berkumpul, untuk bersenang-senang, demi memulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi corona. Mampukan kami untuk mendukung program pemerintah yang baik, yang membawa bangsa kami kepada kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan sabda-Mu yang menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka untuk mengerti maksud hati Tuhan, dan dapat kami wujudkan dalam hidup kami mengikut Engkau. Demi Kristus kami berdoa, kami menyatakan syukur dan menaikkan permohonan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sapaan sabda dan bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini, diambilkan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 yang demikian sabda Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, mendapat prioritas adalah sebuah hal yang menyenangkan. Selain bisa mendapat apa yang dikehendaki dengan lebih cepat, hal itu juga menunjukkan ada sebuah kuasa, ada sebuah kedudukan yang lebih dibandingkan dari orang-orang lain. Ya jelas, kalau kita mendapat prioritas, didahulukan, orang akan melihat bahwa, itu orang yang lebih penting, itu orang yang lebih berkuasa, itu orang yang lebih dekat dengan mereka yang memiliki otoritas. Maka saudara-saudara, tidak jarang orang berusaha untuk mendapatkan prioritas dengan berbagai cara. Ada cara yang positif, misalnya dengan pendekatan aturan. Aturan yang memang memberikan prioritas kepada orang-orang tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Tetapi saudara-saudara, rupanya ada pula cara yang kadang-kadang kurang terpuji, misalnya dengan menunjukkan kekuatan. Aku lebih kuat, aku ngepres yang lain sehingga aku didahulukan. Dengan menunjukkan kedudukan atau kuasa, memakai atribut-atribut tertentu, atau bahkan kemudian memakai kedekatan relasi dengan seseorang supaya mendapatkan prioritas. Nah, saudara-saudara, sebaliknya yang terjadi adalah ketika seseorang diminta untuk merelakan apa yang menjadi haknya, untuk ngalah, untuk ikhlas,
Yang terjadi adalah tidak sedikit orang yang kemudian bereaksi negatif, menolak, marah, bahkan kemudian melakukan perlawanan fisik. Itu sering dilakukan. Semua itu dilakukan dan dilandasi pikiran bahwa dirinya, kepentingannya, apa yang menjadi milik pribadinya adalah hal yang utama, lebih penting daripada orang-orang lain. Tidak ada ruang bagi kepentingan orang lain, apalagi bagi kepentingan bersama. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini cukup menarik, mengisahkan perjumpaan antara Yesus dan Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang datang menemui Yesus di dalam rangka meminta kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit keras. Saudara-saudara, ada beberapa hal unik yang patut menjadi catatan tentang seorang Yairus. Sebagai kepala rumah ibadat, yang pertama, ia memiliki privilege atau kekhususan dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Yairus bisa saja menggunakan kekhususan itu untuk mendapat prioritas, datang kepada Yesus meminta supaya ia didahulukan, dibandingkan dengan orang-orang lain, apalagi dibandingkan dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang menjamah Yesus. Di dalam kacamata pikiran kita, Yairus bisa saja meminta Yesus, jangan pedulikan perempuan itu, aku lebih utama. Aku itu kepala rumah ibadat loh, aku itu direktur, aku itu komisaris utama. Yang kemudian bisa saja memaksa Yesus untuk terus berjalan dan tidak peduli kepada si perempuan itu. Masyarakat akan cenderung memaklumi, bahkan bisa menerima seandainya Yairus bertindak demikian. Apalagi jika si Yairus itu kemudian menghardik, memarahi si perempuan itu, besar kemungkinan tradisi masyarakat pada saat itu akan mendukung Yairus. Seorang laki-laki memarahi seorang perempuan, itu adalah kewajaran pada saat itu. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua adalah ditinjau dari urutan perjumpaan antara Yesus dengan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Yairus menduduki kedudukan yang lebih dahulu. Yairus lebih dahulu datang dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dalam bacaan kita, si perempuan itu justru digambarkan sebagai penyerobot antrian. Karena ia mencuri pegang jubah Yesus. Dia tidak sowan loh ke depannya Tuhan Yesus. Enggak, dia enggak ngomong dulu, Tuhan aku tak pegang jubahmu ya, enggak. Dia dari belakang memegang jubah Yesus. Dia mencuri pegang, dia menyerobot antrean. Sekali lagi, Yairus sebenarnya bisa saja mengklaim haknya untuk didahulukan oleh Yesus. Apalagi dalam masyarakat Yahudi yang sangat aturan sentris pada saat itu, hal itu adalah sebuah kenormalan. Justru kalau Yairus mengklaim bahwa aku harus didahulukan karena aku lebih dulu datang pada Yesus, Yairus menang. Nah, saudara-saudara, Yairus tidak melakukan semua itu. Yairus justru belajar untuk menyerahkan kepada Yesus, melakukan apa yang dikehendakinya. Yairus betul-betul melihat Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, bukan dia yang menentukan apa yang harus dia dapatkan, tetapi apa yang Yesus lakukan, itulah yang dia ikuti. Ia merelakan haknya, diambil orang lain dalam rangka mewujudkan rancangan Tuhan. Dan benar saja, saudara-saudara, keikhlasan Yairus untuk melepaskan haknya itu berbuah manis. Ia memilih tunduk untuk rancangan yang lebih agung dari Tuhan, berbuahkan kesembuhan, baik bagi anaknya, maupun bagi perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan itu. Ketika Yairus melepaskan, merelakan, mengikhlaskan apa yang menjadi haknya, ia mendapatkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi ini, tanpa sadar ada persaingan prioritas baru, yaitu di dalam hal medis atau kesehatan. Kita melihat perkembangan di kota Semarang dan sekitarnya, termasuk di pinggiran-pinggiran Semarang, sekarang orang-orang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, ingin segera mendapatkan pertolongan untuk kesehatannya.
Nah, saudara-saudara, memang secara aturan ada kategori-kategori tertentu yang bisa mendapatkan prioritas, misalnya bergantung kegawatan atau kerentanan karena faktor usia dan lain sebagainya. Secara usia, secara kegawatan, ada orang-orang yang bisa didahulukan, bisa mendapat prioritas. Tetapi kita juga mendengar ada desas-desus. Ada orang yang berusaha mendapatkan prioritas dengan cara-cara yang kurang elegan. Dahulu kita mendengar ada orang-orang yang senang untuk menimbun masker, menimbun obat-obatan, dan sekarang beberapa jenis makanan kesehatan sudah mulai langka. Itu tentu tidak elegan karena kemudian tujuannya adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia tidak peduli bahwa ada orang lain yang juga berhak untuk hal tersebut. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar dari Yairus untuk membangun sebuah keikhlasan, tetapi tentu di dalam perspektif dan cara yang berbeda. Yaitu kita diajak untuk merelakan kebebasan kita demi melaksanakan protokol kesehatan. Kita diajak untuk rela memakai masker dimanapun, kapanpun, ketika berjumpa dengan orang-orang lain. Kita diajak untuk rela menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer, sekalipun itu lebih ribet. Kalau dulu kan tinggal masuk saja, kalau mau makan pakai tangan, baru kita mencuci tangan. Kita juga diajak untuk rela menjaga jarak. Dulu kalau menjaga jarak, di tengah-tengah gereja dibilang orang sombong, dibilang orang yang tidak tahu aturan. Kita juga diajak untuk rela mengurangi mobilitas. Saat ini kita kalau liburan pengennya dolan ke sana, dolan ke sini, sekarang disuruh stay at home. Demikian juga kita diajak untuk menjauhi kerumunan, bahkan saat ini kita harus beribadah di rumah. Saudara-saudara, kerelaan ini bukan sebatas mematuhi aturan pemerintah karena takut ditangkap Satgas, karena takut didenda, seharusnya tidak. Tetapi kita diajak untuk melihat ada kebaikan yang lebih luas yang ingin dibangun melalui keikhlasan atau kerelaan ini. Berkurangnya risiko orang yang terpapar, artinya mengurangi kebutuhan perawatan medis di rumah sakit, yang kemudian dampaknya adalah hanya yang benar-benar membutuhkanlah yang bisa diprioritaskan dan bisa tertolong. Jangan karena kita merasa, aku pengen kumpul-kumpul, aku pengen dolan, aku pengen tidak pakai masker, kalau pakai masker wajahku nggak kelihatan. Hanya karena keinginan kita sendiri, kita merasa berhak, kemudian kita mendatangkan risiko bagi orang-orang lain, justru kita kemudian membahayakan kehidupan bersama. Nah, saudara-saudara, kita diajak untuk dewasa. Rela untuk mengorbankan sebagian dari kepentingan dan keinginan sendiri demi sesuatu yang lebih besar. Ikhlas melepaskannya, ikhlas untuk tidak melakukannya, ikhlas untuk merelakannya demi keindahan hidup bersama. Ini tugas kita bersama. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita, saling mendukung, saling merelakan, saling menjaga demi kehidupan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam Rahayu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 menyemangati kita demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat
memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pengumpulan persembahan diiringi Kidung Jemaat 364 berserah kepada Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menghaturkan persembahan ini, sekaligus mengakhiri rangkaian ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan kembali janji baptisan kita, dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kebaktian minggu ini telah selesai. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan mengarahkan hati senantiasa kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan salam damai.